Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukisna Juliawati dari kelas 10 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah dan polusi. Materi yang pertama ada limbah. Limbah dapat diartikan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga tidak terpakai lagi. Ada beberapa jenis limbah. Yang pertama, ada jenis limbah berdasarkan senyawanya. Yang kedua, ada jenis limbah berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, ada jenis limbah berdasarkan sumber. Jenis limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama, ada limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh dari limbah organik yaitu sisa makanan dan kotoran hewan. Yang kedua, ada limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh dari limbah anorganik ada botol plastik dan kaleng bekas. Mari kita lanjutkan jenis limbah selanjutnya. Jenis limbah yang selanjutnya ada jenis limbah berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya, bentuk wujudnya limbah dikelompokkan menjadi 4, yaitu limbah berwujud cair, limbah berwujud padat, limbah berwujud gas, dan limbah suara. Limbah berwujud cair terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan rumah tangga. Contohnya seperti air sabun dan air deterjen sisa cucian. Yang kedua ada limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya air sisa cucian buah dan air sisa cucian sayur. Ketiga ada rembusan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Contohnya pendingin ruangan AC. Yang keempat ada air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Nah, selanjutnya gimana sih cara pencegahan terjadinya polusi di lingkungan sekitar? Yang pertama, daur ulang barang tidak terpakai. Kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, menekan konsumsi energi listrik. Setelah materi tentang limbah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi polusi. Materi yang kedua yaitu tentang polusi. Polusi atau polutan adalah bahan yang dapat menjadi penyebab pencemaran. Di sini ada jenis polutan. Polutan dibagi menjadi 3, yaitu polutan fisik, polutan kimiawi, dan polutan biologis. Ada beberapa karakteristik polusi. Yang pertama, tingginya kadar karbon dioksida. Kedua, warna udara dapat dilihat. Yang ketiga, berbau menyengat dan menyesakkan. Keempat, kualitas udara yang membuat pengap. Kelima, iritasi pada mata karena mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Yang ketujuh, adanya rasa tidak nyaman. Karakteristik polusi, ada juga penyebab timbulnya polusi. Yang pertama, pembakaran. Misalnya pembakaran sampah, kegiatan industri, dan kegiatan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah proses peleburan yang dapat dihasilkan polutan berupa debu, uap, dan gas atas akibatnya. Yang ketiga, pertambangan dan penggalian dengan polutan yang dihasilkan debu. Dan jenis-jenis polusi menurut tempat terjadinya. Pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi, atmosfer, yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah asap pabrik dan kebakaran hutan. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air akibat masuknya makhluk hidup dan energi ke dalam air akibat aktivitas manusia. Contoh dari pencemaran air adalah banyak yang membuang sampah berbagai jenis di laut, danau, dan sungai. Yang ketiga ada pencemaran tanah.
Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, ada limbah domestik. Yang kedua, ada limbah industri. Yang ketiga, ada limbah pertanian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.